الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak, ibu-ibu, pada jamaah sholat maghrib yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Tidak lupa dan kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan pada kita, di mana kita masih diberikan peluang oleh Allah dalam kondisi kita sehat walafiat dan kita bisa istiqomah ada di dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Dan mari kita tingkatkan rasa syukur kita ini selalu dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan ini menjadikan bentuk kelapangan kita untuk selalu ada di jalan dinul Islam yang hak ini. Dan sudah barang tentu mudah-mudahan ini menjadikan pemberat amal kebaikan kita di hadapan Allah Ta'ala, dan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan sebuah bab la tadkhulu masakinal alladzina dzalamu anfusahum illa an takunu bakin ya. Bab kaitannya dengan larangan memasuki ke tempat tinggal orang yang mendolimi dirinya sendiri ya. Illa antakunu bakina, kecuali kalian dalam kondisi yaitu dalam keadaan menangis ya. Jadi ini bab yaitu kita dilarang oleh Rasulullah SAW memasuki ke tempat tinggal orang yang mendolimi dirinya sendiri. Artinya maknanya dirinya sendiri itu ya dirinya orang yang kita datangi tadi itu dia mendolimi. Apa makna mendolimi dirinya sendiri? Yaitu mungkin dia menyiksa dirinya, dia ya maknanya banyaklah menyiksa ya. Menyiksa itu bukan kemudian hanya melukai dirinya, tidak, tetapi termasuk perbuatan yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalian dalam kondisi, artinya dalam keadaan menangis. Jadi ke tempat itu sedih. Dan sampai orang itu melihat sebuah kezaliman malah ketawa. Ini tidak boleh. Sedih. Ini tuntunan Rasulullah SAW. Hadis Abdullah ibn Umar. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qala la tadkhulu ala haula'il mu'addabina illa an takunu bakina fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum. Akhrajahu Al-Bukhari fi kitabis sholati babus sholati fi mawadi'il khusuf wal adab. Hadis dari Abdullah ibn Umar. Hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, la tadkhulu ala haula'i mu'addabina illa an takunu bakin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda. Bagaimana sabdanya Rasulullah? La tadkhulu ala haula'il mu'addabina. Janganlah kalian masuk kepada mereka, orang-orang yang diadab. Ya. Kemudian illa an takunu bakin, kecuali kalian dalam kondisi menangis. Kondisi ya, maknanya bakin itu ya menangis ya, sedih. Ya. Fa illam takunu bakin, maka jika kalian itu tidak menangis, ya, fala tadkhulu alaihim, maka janganlah kalian masuk kepada mereka. Artinya enggak boleh mendekat, itu enggak boleh. Ya. Mendekat enggak boleh ya. Kenapa? Nanti bisa-bisa akan terkenakan atau tertimpakan apa yang menimpa kepada mereka. Ya, fala tadkhulu alaihim, dan janganlah kalian memasuki atas mereka, la yusibukum ma asabahum. Maka apabila kalian ini kemudian artinya di sini adalah la yusibukum, itu maknanya adalah la nafi, juga pelarangan, dan supaya kalian nanti itu tidak akan tertimpa apa yang menimpa mereka. Akhrajahu Al-Bukhari fi kitabis sholati, di dalam kitab salat, babu sholati fi mawadi'il khusuf, yaitu bab kaitannya dengan salat khusuf, ya. Salat kaitannya dengan salat khusuf wal adab. Ini bukan khusuf, salat khusuf ya. Mawadi'i, yaitu tempat-tempat yang mana tempat-tempat itu ditenggelamkan oleh Allah, wal adabi, dan diadab oleh Allah. Kalau bab ini di dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu, ini juga menjadi perhatian bagi kita semuanya, karena memang sebuah fenomena itu kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah fenomena yang ada di dalam hadisnya Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW itu melewati sebuah tempat namanya Daus, ya. Daus itu salah satu tempat yang mana itu di dataran Arab Saudi sana, yang sekarang ini oleh pemerintahan Saudi, kerajaan Saudi, dijadikan yaitu hingar-bingarnya keramaian. Tepatnya itu di daerah Riyadh, ya. Dan itu terkenal daerah itu dulu, ya, dulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW merupakan tempat yaitu
orang-orang jahiliyah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Mendolimi Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah kemudian dihancurkan mereka. Ya, ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kedurhakaan yang dilakukan oleh mereka. Jadi ketika Rasulullah SAW itu melewati tempat itu, maka Rasulullah SAW pun kemudian apa? Bergegas-gegas segera menjauhi itu. Ya. Jadi ada sebuah tempat sampai sekarang itu tempat itu, dan mungkin sekarang ini sudah akan juga dibangun menara yang berapa kilo itu ya, 1,5 kilo yang di Riyadh ya. Sekitaran itulah ya. Nah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini harus kemudian apa? Kita harus betul-betul memperhatikan. Ada contohnya lagi, karena apa namanya, bekas-bekas atau tempat-tempat di mana dahulu ada umat-umat yang diazab oleh Allah. Ya, di daerah-daerah Syarqil Ausat sana itu, di daerah Timur Tengah sana, Timur Asia Timur dan lain sebagainya ya, Afrika itu masih ada. Ya. Di Mesir itu ada. Ya, ataupun di dataran di mana kaum Samud itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tempat itu juga sudah ditemukan. Ya, kalau kaum Samud itu yaitu memiliki infrastruktur rumah yang sangat indah. Ya, yang sangat indah iya. Jadi bukit-bukit batu itu dijadikan rumah oleh mereka. Ya. Apa enggak jelek? Bagus sekali. Dan itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sampai dalam peradaban diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Nah, karena hadis ini adalah sebuah hadis yang menyangkut masalah pelarangan, maka ini adalah kita tidak boleh masuk di dalamnya. Ya, kalaupun masuk, maka itu harus dalam kondisi sedih, menangis. Kenapa? Karena tempat itu adalah tempat yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin yang petilasan masih ada itu di dataran Laut Merah. Ya, dan pantainya Laut Merah. Kaumnya siapa itu? Nabi Lut alaihi salam. Itu ya masih ada ya peninggalan-peninggalan yang ini. Dan mereka orang-orang barat itu menengok ya. Nah, ada arkeolog itu masuk ke sana ya, dan itu karena itu terkenal di dataran daerah dahulunya merupakan tempatnya hidupnya para kaumnya Lut ya, maka ternyata azab Allah Subhanahu wa taala itu memberantakkan semuanya. Ya, sampai-sampai diketemukan tulang belulang itu berserakan. Ya, tapi itu digali. Kenapa? Karena bukit-bukit menghantam mereka. Ya, jadi bukit-bukit batu-batu itu menghantam mereka. Dengan cara bagaimana? Mereka dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa batu. Ini kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Apakah tempat-tempat yang selain itu masih ada? Yaitu sebagaimana kaumnya Nabi, yaitu Nabi
Nabi Soleh tadi, yaitu kaum Samud, ya. Kalau ini bisa, kalau kita menapaki, yaitu tempat ini di mana itu akan melewati, di mana di situ rumah-rumah kaum Samud. Kalau seseorang itu mau menuju ke daerah Tabuk, itu pasti akan melewati. Nah, inilah pentingnya bagi kita semuanya, ya, di dalam surat An-Nahl ayat 36 itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Ini perintah Allah untuk kalau ingin membuktikan bagaimana Allah memporak-porandakan umat-umat terdahulu yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian. Artinya berjalan itu bukan kemudian kita ini istilahnya santai gitu, enggak, tetapi menjadikan ibrah, menjadikan tadabbur, menjadikan pelajaran di mana peristiwa yang dahulu terjadi, di mana adab Allah Subhanahu wa taala itu tertimpakan kepada orang yang durhaka, maka kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, makna mendustakan itu, ya, itu selain mereka itu karena tidak tahu kemudian dia menentang, ya, ini makna mendustakan, ya. Jelas apa yang ketidaktahuan mereka itu adalah sebuah kebenaran, kemudian mereka tidak mau, maka ini juga maknanya juga mendustakan. Ada yang mendustakan ya kemudian apa? Mereka itu paham, mereka itu ngerti bahwa itu kebaikan, tetapi dia tidak mau dengan kebaikan tadi. Itu juga maknanya mendustakan. Ya. Jadi hati-hati kita. Kenapa? Tatkala kalau kemudian kita ini mendapatkan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ternyata hadis ataupun Al-Quran itu berkenaan dengan mungkin perbuatan yang belum bisa diubah oleh dirinya, jangan sampai, hati-hati ini. Hati itu ciut, apa hati ciut ya? Nggak nerima, ya. Ibaratnya itu nggak cocok, begitu ya, terhadap Al-Quran ataupun hadisnya Rasulullah, maka sesungguhnya itu merupakan bagian peringatan yang diberikan oleh Allah, yang itu sebenarnya ditunjukkan kepada orang-orang yang menutup kebenaran yang datangnya dari Allah Ta'ala. Terus gimana Pak Ghazali sebagai sikap orang yang mukmin itu? Kita digambarkan oleh Al-Quran, ya, tatkala mungkin kita ini belum bisa menjalani karena mungkin ya dua hal tadi, ya. Apakah kemudian karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita, kemudian ternyata kita ini telah melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin karena kealpaan kita, kelalaian, ya, bisa ngerti tapi kemudian apa? Tetap kemudian dia abaikan, maka ini lalai namanya juga. Tapi juga maknanya mendustakan pula. Maka kalau sudah begitu bagaimana? Maka bagi kita semuanya, selama kita ini masih diberikan peluang kehidupan ini, ayo kita bersegera untuk sebagaimana konsep yang diberikan oleh Al-Quran, bagaimana tingkahnya atau sikapnya orang mukmin di dalam menerima apa? Yaitu ajaran yang datangnya dari Allah. Gimana caranya? Yaitu menjadikan pelajaran, ya, seperti kalau kita ini sekolah dulu, ya, maunya kita ini benar, ternyata kita salah, kemudian ditunjukkan oleh gurunya, oh ini loh yang benar, ya, maka
Kita kemudian apa? Mengikuti guru. Kalau orang gelem, maka biasanya kita ini diselentik kan gitu ya. Tapi saya dulu nggak pernah diselentik. Teman-teman saya itu kalau di SD itu ada yang dijewer, ya. Kalau sekolah di SD Purwosuman itu ada namanya Bu Marsini, gayanya nyetotan ya, itu ngotot ya, orang gelem buku itu dicopot ya, sing dicetoti kupinge gitu. Itu istilahnya karena ketidakmauan ya. Allah Subhanahu wa taala itu, maka bagaimana mereka? Ternyata ada kisah di dalam Al-Qur'an itu ya. Jadi ternyata peristiwa-peristiwa bagaimana Allah menghancurkan ya atau mengadab ya, itu kemudian diceritakan di dalam Al-Qur'an. Supaya untuk apa? Supaya untuk menjadikan pelajaran bagi kita yang hidup setelahnya itu. Ya. Tapi ngunuki banyak juga orang yang apa? Tidak mau menjadikan pelajaran. Ya. Dan itu sudah barang tentu bagaimana? Ya akan mengulang kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Bapak Ibu, dengan banyaknya diutus para utusan Allah, rasul-rasul Allah itu, memang manusia itu kecenderungannya menjauh dari petunjuk. Dan orang-orang yang mereka itu benar-benar ya, orang-orang yang betul-betul ada di jalannya Allah, itu ternyata apa? Enggak banyak gitu loh ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Ya. Hati-hati gimana? Jadilah kita orang-orang yang sedikit. Artinya sedikit itu gini ya. Walaupun tidak ada temannya, walaupun tidak ada koncone, walaupun tidak didukung oleh katakanlah yang penguasa atau mayoritas ya, tetapi apa yang kita hadapi ini adalah sebuah kebenaran dan itu adalah sebuah pilihan, maka jadilah kita orang-orang yang tetap ada dalam kondisi kebenaran yang digariskan oleh Allah itu, walaupun hanya sedikit orang. Nah, ini gambaran di dalam setiap perjalanan umat. Ya, mari kemudian kita tengok kaitannya dengan jumlah ya. Jadi umatnya Nabi Nuh alaihissalam dari 950 tahun ya 9 abad setengah itu hanya mendapatkan sekitar 40-an orang. 40 orang. Ya, 9 abad setengah. Ya, wong sepiro ini ya. Memang dulu postur tubuh manusia terdahulu itu memang besar-besar apa. Ya. Jadi besar-besar begitu, lebih-lebih Adam itu juga besar sekali. Dan itu wallahu a'lam ya, memang ditemukan fosil ya, fosil tengkorak manusia yang itu memang besar sekali. Dan itu pun bagi kita ya, bagi kita kalau ditemukan ayat-ayat Allah ini, maka betul bahasanya begini, betul apa yang diberitakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana yang kemudian mungkin nanti suatu ketika panjenengan ini kemudian apa? Ke dataran katakanlah Laut Merah, ataupun kemudian di situ di dekatnya tempat di mana kaum Lut itu bertempat tinggal ya, maka sesungguhnya kita mendapatkan ayat-ayat kauniyah tadi, maka sesungguhnya kita harus bisa menjadikan pelajaran. Oh, dulu ini ada sebuah peradaban di sini ternyata oleh Allah dihancurkan karena enggak mau menyembah Allah. Ya, kalau di dalam deretan rumahnya kaum Samud itu, ya kosong lompong begitu, ya nampak besar,
yang namanya gunung batu itu sampingnya itu sudah seperti rumah yang memiliki interior yang sangat megah. Ini kaum Samud. Sekarang ada, ya, dan itu semuanya bagi orang-orang yang beriman itu menjadikan pelajaran. Ya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu larangan bagi kita semuanya masuk apabila kalau kita ini apa? Kalau kita ini tidak dalam kondisi yang ditentukan oleh Rasulullah tadi. Kalau masuk kalian harus sedih, kemudian menangis, ya. Jangan sampai kemudian ketawa-ketawa, ya. Malah seneng. Ya, ini enggak boleh. Atau memiliki makna di mana mereka itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada tempat-tempat yang diadab oleh Allah sebagaimana kaum Lut tadi. Itu juga begitu, ya. Seperti contohnya kalau di sini dinyatakan yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kaumnya Nabi Soleh, ya. Kemudian juga apa? Kita ini dilarang untuk masuk rumah-rumah mereka. Jadi sampai detik ini, ya, sampai detik ini tidak ada berita, ya, orang pada masa peradaban Rasulullah ini, artinya masa-masa diutusnya Rasulullah ini, ada berita yang kemudian mereka itu masuk rumahnya kaum Samud, enggak ada. Ya. Kaum Samud itu diadab oleh Allah gimana? Didatangkan angin membawa pasir, ya, karena mereka sombong, ya, mereka sombong dan mereka menolak terhadap kebenaran karena mereka bisa mempertahankan diri dan dia menentang Allah. Maka Allah mendatangkan pasukannya yaitu angin dan tetapi membawa pasir. Jadi gunung-gunung tadi, rumah-rumah tadi, yaitu kemasukan pasir, ya, karena angin yang sangat dahsyat, yang pada akhirnya rumah-rumah itu pun, ya, kemudian kemasukan pasir. Manusianya gimana? Ya mati, ya nggak bisa apa-apa di situ. Dan dataran itu awalnya dulu itu semuanya tertimbun pasir, ya, tertimbun pasir. Pada akhirnya kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah mananya menangis ini gimana? Maka karena dengan dorongan di dalam dirinya supaya untuk berpikir dan mengambil pelajaran, dan di situ muncul kesedihan. Kesedihannya apa? Kesedihannya yaitu kenapa mereka tidak mentauhidkan Allah, dan itu juga menjadikan pelajaran bagi kita. Pelajarannya gimana? Kalau kita sekarang ini juga tidak mentauhidkan kepada Allah, maka dampaknya kita sudah ditunjukkan oleh Allah dengan peristiwa ayat kauniyah yang kita disuruh untuk melihat faktanya di lapangan. Ya, kalau di sini ini semisal contohnya yaitu lumpur lapindo, ya, kalau di Jawa Timur ini, kalau jenengan ke Sidoarjo itu ada dataran tinggi, dulunya itu rumah banyak, ya, rumah banyak, artinya artinya perkampungan yang 4 kecamatan atau gimana gitu, ya, itu penuh, ya, dan ada masjid yang itu di dekatnya jomplangan kereta api itu, ya, itu pun menara masjid itu ambles masuk bumi, ya. Peristiwa pada waktu sebelum dikotai, sebelum dibendung itu, ya, bagaimana lumpur lapindo itu meluap lumpurnya sampai ke jalan tol itu, saya menangi, ya, artinya menangi itu melihat yang namanya air lumpur itu berjalan di
aspal tol itu seperti mendidih begitu. Cepluk. Ya. Tapi pada pekan berikutnya maka tolnya ditutup. Pada saat itu kebetulan saya perjalanan dari Surabaya ke Malang pada saat itu. Nah itu juga menjadikan pelajaran, iya menjadikan pelajaran. Kenapa kok sampai begitu? Maka sesungguhnya itu karena ulahnya manusia. Jadi kerusakan di muka bumi ini bukan karena Allah, tetapi apa? Karena manusia itu sendiri, ulah-ulahnya itu. Ya. Nah, bagi kita semuanya, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah SAW memerintahkan supaya kita ini apa? Berpikir. Ya, berpikir di dalam persoalan-persoalan yang demikian ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksanya kepada mereka, dan siksa itu adalah siksa yang sangat dahsyat. Ya, dahsyatnya, dahsyat sekali. Tidak dinyata-nyata, tidak disangka-sangka. Ya, lucunya itu di porong itu ya sudah meluap sebelum meluap yang lebih 4 meter itu ya, itu mereka ya itu dia lepas dari pemerintahan daerah ya, memutuskan untuk adanya istighosah. Tapi istighosah di situ meleh wedhus, kepala nih wedhus nyemplung nih di lapi. Nauzubillah. Ya. Ini sudah diadab begitu, musyrik lagi. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Seperti hanya yang baru beberapa hari kemarin ya, ini Semeru erupsi. Jadi subhanallah ya. Jadi di tengahnya kawahnya Semeru itu menggenang air yang panas. Ya. Yang itu diumupkan oleh lava yang ada di bawahnya. Karena itu meluap ya, maka pada akhirnya terus ke bawah. Subhanallah, ditunjukkan ada rumah yang sama sekali tidak tersentuh dengan luapan pasir dan yang namanya wedhus gombel. Ya, kan semestinya kalau kalau itu ada dampak ya, debu, kemudian mungkin katakanlah pasir-pasir yang berterbangan karena itu wilayah berdampak ya, itu ada. Ternyata subhanallah ya, di halaman rumahnya, di tegalannya itu loh masih utuh ya, mau ditanami kelihatannya sudah diberi diberi plastik ya. Kalau di pegunungan itu kan diberi plastik, ditutupi ben gak ono sukete kan gitu ya. Nah itu nggak ada dampak, artinya nggak terusik. Ini subhanallah, rumah-rumah yang di sampingnya jebol ya, ada yang itu ambruk ya, ada yang sudah tertutupi sampai sampai di atas pintu. Wallahu a'lam, sampai begitu ya. Nah ini merupakan pembelajaran bagi kita, menjadikan ibrah bagi kita semuanya, betapa kekuasaan Allah itu dahsyat dan kita tidak boleh mengingkarinya ya. Kita harus kemudian tunduk dan patuh pada Allah,
tatkala kalau kemudian kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksanya, maka sesungguhnya siksa Allah itu sangat keras. Ini Bapak Ibu. Jangan sampai seperti Mbah Marijan. Ya. Mbah Marijan itu nantang, ya, nantang nopo? Molo kan gitu ya. Jelas itu Merapi itu ngetok nih lavane ya, dan pasirnya yang panas, dia ngagang-ngagangi katanya untuk menolak bala. Pada akhirnya nyungsep ya, hangus. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ditimpakan adab itu kemudian tambah musyriknya, naudzubillah min dzalik. Dan dialah yang sang pembolak-balik hati. Ya ini ya. Oleh itu inilah perlunya kita ini istiqomah. Ya, kita ini perlu istiqomah atau kemudian selalu menjaga diri untuk selalu ada di dalam din Islam. Maka seorang mukmin belum aman dari mendapatkan akibat seperti mereka itu. Ya, jika kalau kemudian mereka tidak betul-betul menjadikan keimanannya sebagai tumpuannya. Ya. Jadi jangan sampai keimanan kita ini bergeser sedikit pun. Mungkin karena keinginan kita, ternyata itu berlawanan dengan Allah. Maka seyogyanya kita sebagai seorang mukmin, maka yang kita pilih bukanlah hawa nafsu tetapi Allah Azza wa Jalla. Ini pun juga enggak gampang ya. Ada tuntutan-tuntutan, ada keinginan-keinginan, pada akhirnya mende nanti ajalah lain waktu saya kemudian kenceng, saya kemudian mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saudara, hal yang seperti ini telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu dan dia termasuk orang-orang yang lalai. Oleh karena itu, ya, karena mereka tidak menggunakan akalnya yang diberikan oleh Allah sebagai kemuliaan atau kemuliaan dibandingkan dengan makhluknya yang lain, yaitu yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Bersamaan dengan itu ternyata mereka malah melakukan kekufuran. Apa itu kekufuran itu? Sesungguhnya ini merupakan perbuatan di mana dia itu walaupun sudah melok moto-moto tetawelo-elo, tetapi dia tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah, termasuk kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Dan itu banyak orang yang mungkin begini ya, karena banyak orang yang kemudian tidak mau menuruti terhadap apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya karena kebanyakan manusia tidak mau. Ada yang begitu, oh iya memang begitu, sunatullahnya begitu. Jadi umat-umat terdahulu seperti hanya umat-umat yang kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mayoritas semuanya itu kemudian mereka itu menolak terhadap tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Terus bagaimana? Katanya istrinya Nabi Lut itu juga kena dampak adab Allah. Iya. Apa yang kemudian dilakukan oleh istrinya Nabi Lut? Hanya memberitahukan ini dalam Ashabul Nuzulnya ya. Itu memberitahukan kepada kaumnya Lut pada saat itu bahwa Lut mendapatkan tamu laki-laki yang ganteng. Sedang yang tamu yang ganteng tadi siapa? Malaikat Allah. Ya. Memberitahukan begitu. Itu istrinya Nabi Lut juga terkena. Wallahu alam, kalau yang di daerah itu juga ada di bukit begitu ya, itu ada batu ya, wallahu alam ya,
apakah itu dulunya istrinya Nabi Lut, tapi banyak orang memahami bahwa itu istrinya Lut. Ya, memang sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa adab Allah itu sangat keras, ya, sangat berat. Ya, ya seperti halnya sekarang ini di Indonesia ini muncul yang namanya bukan puting beliung lagi, ya. Ada sejenis ada sejenis barat. Kalau kita ini kan dulu mengenal, udane nggawa angin, nggawa lesus kan gitu ya. Sekarang bukan lesus. Nah, kalau lesus itu kemudian mengus gitu ya. Ini apa? Munyar-munyarnya tidak hanya sedikit, tapi apa? Besar. Ya. Dan di Malang itu ya alhamdulillah, ya pondok yang di Malang itu Al-Furqan itu enggak kena. Yang kena itu di lapangan, dan di lapangan itu biasa untuk jarang kepal. Jadi sekitar lapangan itu diorak-arik karo Gusti Allah. Ya. Tapi persoalannya dengan peristiwa yang semacam itu, ya, apakah mereka nanti akan berhenti melakukan sebagaimana yang dahulu atau masih tetap? Kalau tetap, maka sesungguhnya mereka tidak mau dengan apa yang menjadikan peringatan Allah Azza wa Jalla itu, walaupun peringatan itu baru saja tertimpakan kepada mereka. Dan demikian pula peristiwa-peristiwa yang semacam itu dulu di dalam peradaban sebelumnya juga bertalu-talu itu diberitakan. Mungkin pernah saya sampaikan kepada panjenengan, ya, yaitu di daerah Sulawesi sana, tepatnya di daerah Palu. Ada gempa bumi yang sangat dahsyat. Ya, seperti yang terjadi di mana itu? Terjadi di Jogja dahulu, tetapi ini lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena rumah-rumah cagak listrik, ya, yang tinggi itu mengselep ke bumi. Enggak nampak di situ ada kehidupan sama sekali. Masuk ke bumi, iya masuk ke bumi. Ya. Dan peristiwa itu kalau dulu HP itu kan masih jarang. Ya sudah banyak, tapi tipenya enggak seperti sekarang ini. Yang namanya rumah, yang namanya kita awalnya melihat itu, kok yang namanya cagak listrik kok berjalan gitu ya, cagak listrik yang tinggi-tinggi itu kok berjalan. Terus lagi di atap rumah, tanah itu kok kemudian seperti air gitu. Ternyata setelah 1 pekan, berita itu kan 1 pekan berikutnya ada teman yang dari Solo itu ke sana, itu menyonting, ya, memperlihatkan peristiwa yang pekan kemarinnya terjadi. Ternyata apa? Semuanya sudah rata dengan tanah. Di mana bangunan-bangunan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan. Yang lebih unik lagi, dan ini merupakan apa yang menjadikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ternyata di samping jalan, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari tempat yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata apa? Masih utuh, tidak tersentuh apa-apa. Nah, sampai begitu, iya. Nah, inilah yang kemudian semestinya bagi kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita semakin kuat bahwa segala sesuatunya yang ada dalam alam semesta ini adalah miliknya Allah, yang berkuasa adalah Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tidak boleh bermain-main dalam persoalan itu. Kita kembali dengan hadisnya Rasulullah SAW tadi. Jadi kalau kemudian melewati
mendapati tempat-tempat yang semacam itu, maka kita ini harus bersedih. Kalau kemudian apa? Kalau bisa menangis, le ora iso nangis, ora usah mlebu. Ini perintahnya Rasulullah SAW. Ini apa itu? Terus bagaimana kita bisa menjaga itu? Ya, sebenarnya bagi kita ini wis diceritani Al-Quran selesai, cukup. Gitu. Hanya saja manusia tidak mau tahu, banyak kemudian apa mengabaikan. Ya. Maka barang siapa yang melewati mereka dan tidak mentafakurinya, artinya tidak berfikirnya dan kemudian memancingkan, artinya memancingkan dengan kesedihan atau tangis karena mengambil pelajaran daripadanya dalam kondisi mereka itu, ya berarti sama dengan melalaikan, ya. Jadi sama saja dengan melalaikan karena tidak menggunakan akalnya dan tidak menunjukkan hatinya bahwa apa yang terjadi di situ merupakan sebuah kekhufuan, artinya ketakutan. Jadi kenapa amaliyah Rasulullah SAW yang ada di sekarang ini di Riyadh, ya, itu kemudian melewati itu Rasulullah bergegas untuk kemudian menghindari situ, karena di situ memang ada tempat yang diadab oleh Allah SWT. Sebenarnya di situ kalau rumahnya ya sudah nggak berbentuk rumah, ya. Saya lihat saya belum pernah ke Riyadh yang jelas, tetapi foto-foto itu sudah beredar. Ternyata apa? Sudah itu nggak bentuk rumah. Ya. Tetapi itulah yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi yang demikian ini, mari kita pandai-pandai untuk mengambil pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan kita lebih untuk kemudian kita menjaga diri kita, jangan sampai kemudian kita masuki tempat-tempat kezaliman tetapi kita malah bersukaria di situ. Na'udzubillah min dzalik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.